Coba jawab jujur kalau pacar lu bilang motornya ditilang polisi, lu percaya nggak? Sekarang bayangin ini, motor itu ternyata digadein, uangnya habis buat judi online, dan lu dibohongin pakai cerita yang rapi. Kasus Samsul ini bukan cuma soal kejahatan, ini soal rusaknya nalar, hilangnya empati, dan bagaimana judi online pelan-pelan mengubah orang jadi manipulatif. Hari ini bukan Samsul, besok bisa siapa aja bro. Kalau kita lihat kasus Samsul secara permukaan, kelihatannya sederhana. Pinjam motor, gade, bohong, ketahuan ditangkap. Tapi kalau ditarik lebih dalam, ini adalah contoh klasik adiksi perilaku. Dalam psikologi, judi online masuk ke kategori behavioral addiction, sejajar dengan kecanduan game atau media sosial, tapi dengan konsekuensi finansial dan kriminal yang jauh lebih besar. Pecandu judi online biasanya mengalami tiga hal utama. Yang pertama, distorsi kognitif. Pelaku yakin bahwa dia hampir menang, tinggal satu putaran lagi, atau kalau dapat modal dikit pasti balik. Ini disebut gambler fallacy. Kesalahan berpikir yang membuat seseorang terus berjudi meski rugi. Kedua, impulsivitas tinggi. Saat dorongan judi muncul, kemampuan berpikir rasional menurun drastis. Itulah kenapa Samsul berani ngambil motor orang lain tanpa izin, tanpa rencana matang dan tanpa memikirkan dampak jangka panjang. Ketiga, hilangnya empati dan tanggung jawab moral. Pada tahap ini, pelaku tidak lagi berpikir, ini motor pacar gua, tapi ini kesempatan gua buat main slot. Kenapa Samsul memilih bohong bilang ditilang polisi? Karena dalam psikologi sosial itu disebut kebohongan instrumental. Bohong yang dirancang supaya terdengar masuk akal lah, sulit diverifikasi, dan memancing simpati. Dia tahu pacarnya bukan polisi, dia tahu tilang adalah alasan yang aman. Ini bukan bohong spontan, ini bohong strategis. Dan ini bahaya besar dari judi online. Bukan cuma bikin miskin, tapi bikin orang pintar jadi licik dan orang baik jadi manipulatif. Kasus ini juga membuka satu realita pahit dalam hubungan. Orang terdekat sering jadi korban pertama kecanduan. Dalam teori psikologi relasi, ada konsep bernama exploitation in close relationship. Ketika kedekatan emosional dipakai sebagai alat untuk mengambil keuntungan, Samsul tidak membenci motor orang asing, dia membenci motor pacarnya. Kenapa? Karena ada rasa percaya, ada rasa sayang, ada asumsi, dia mah nggak bakal tega lapor. Ini yang disebut moral licensing. Pelaku merasa hubungan emosional memberinya izin moral untuk berbuat salah. Yang lebih menyakitkan, korban sering menyalahkan diri sendiri. Mungkin aku terlalu curiga, mungkin dia lagi butuh, nanti juga dia ganti. Padahal titik ini batas sehat sudah dilanggar. Dalam hubungan sehat, tidak ada kebohongan finansial, tidak ada pemanfaatan aset tanpa izin, tidak ada manipulasi emosi. Kasus ini jadi pelajaran penting terutama buat anak muda. Cinta tanpa batas bukan cinta, tapi celah eksploitasi. Dan judi online mempercepat proses itu. Karena ketika candu sudah menguasai, pacar bukan pasangan, tapi bisa sumber modal. Banyak orang masih menganggap judi online itu cuma main-main, asal nggak ketahuan, atau selama nggak merugikan orang lain. Kasus Samsul mematakan semua itu. Secara hukum dia dijerat pasal 378 KUHP penipuan, pasal 372 KUHP penggelapan, ancaman 4 tahun penjara. Satu kebohongan kecil, satu keputusan impulsif, satu laporan polisi, hidup bisa berubah total. Secara sosial, reputasi hancur, nama tercemar, kepercayaan rusak, dan yang paling berat, rasa bersalah seumur hidup. Dalam psikologi forensik, pelaku seperti ini sering baru sadar ketika kebebasannya diambil, rasa malunya datang, dan semua alasan cuma main-main itu runtuh. Dan sayangnya, kesadaran itu sering datang terlambat. Makanya kasus ini penting dibahas bukan buat menghakimi, tapi buat peringatan kolektif. Judi online hari ini murah akses, iklannya agresif, dan menyasar emosi orang lemah. Kalau nggak dihentikan, yang digadaikan besok bukan motor, tapi bisa masa depan, bro. Kasus Samsul ini bukan cuma berita viral, ini alarm keras buat kita semua. Judi online bukan hiburan, ini mesin perusak mental, relasi, dan moral. Kalau lo punya temen, pacar, atau bahkan diri lo sendiri mulai bohong soal uang, gelisah kalau nggak main, atau berani ngorbanin orang lain, itu bukan iseng, itu tanda bahaya. Share video ini biar makin banyak sadar sebelum terlambat.